Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Di video kali ini saya akan membahas contoh soal, bukan latihan soal yang sudah ada pada video saya sebelumnya berkaitan dengan pernyataan atau pernyataan bersyarat statement if else and. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya beri latihan, ada 4 latihan yang harus adik-adik kerjakan. Ini 1, 2, 3. Nah, sekarang 3 lalu 4. Nah, sekarang video ini saya akan membahas keempat program, bagaimana membuat program untuk supaya adik-adik makin mahir menggunakan statement if else and ya. Oke, kita mulai untuk yang program pertama. Kita ketik edit dulu, yang muncul editor, lalu kita CLC clear all, kita buat program. Ini boleh kita namai this program ganjil genap, misalkan ya, program ganjil genap. Oke. Lalu kita minta suatu bilangan. Misalkan kita beri variabel itu bill sama dengan bilangannya. Itu input bilangan bulat ya, karena bilangan genap ganjil itu untuk bilangan bulat ya. Atau kita bisa pakai kata input suatu bilangan bulat. Itu ini kita kasih, lalu kita nah ini jangan lupa titik koma ya. Lalu kita pakai if bill. Kalau bilangan genap ganjil itu kan kita tahunya itu kalau genap itu kelipatan 2, sedangkan ganjil itu yang 2n+1 ya. Berarti kita bisa tulis if itu kalau habis dibagi 2 berarti modulo mod atau bisa rem juga itu sisa ya. Rem dari bill, 2 itu sama dengan 0. Maka ini kita bisa bilangan yang Anda input adalah bilangan genap. Nah, ini terserah adik-adik mau pakai if else atau if else atau ini pakai else saja supaya jangan bingung. Berarti ini this. Oke, ini kita berarti selain daripada itu this bilangan yang Anda input adalah bilangan ganjil. Ya, ini and kita running. Ini contoh if atau tadi yang sudah contoh latihan if 1. Nah, oke, ini salah. Jangan panik ya kalau seandainya ada kesalahan seperti ini. Kita baca. The expression to the left of the equal sign is not a valid target for an assignment. Ya, ini kalau tidak salah titik 2 ya. Kalau pakai sama dengannya 2. Ya, betul, sama dengannya 2. Kalau pakai titik 2 itu kalau di Pascal. Sorry. Kalau sama dengan, kalau yang contoh-contoh saya di sebelumnya itu kan interval ya, lebih besar, lebih kecil. Nah, kalau tandanya itu adalah sama dengan, itu 2 kali tanda sama dengan. Oke, coba ya kita buat. Nah, itu sudah jadi. Input suatu bilangan. Saya misalkan input 6, bilangan yang Anda input adalah bilangan genap. Nah, bisa juga misalkan saya taruh 7, bilangan yang Anda input adalah bilangan ganjil. Ini bilangan genap ganjil. Ini menurut saya cukup sederhana dan mungkin saja tampilan yang adik-adik berikan juga, yang kalau adik-adik yang sudah sementara latihan dan buat mungkin berbeda, tapi tidak masalah. Intinya menjawab dari soal ini.
program yang dapat menentukan suatu bilangan yang diinput itu genap atau ganjil. Dia benar ya, inputannya suatu bilangan dan outputnya adalah bilangan itu genap atau ganjil. Ya, ini memang saya di sini ada minta simpan dengan nama latihan if genap ganjil, boleh lah. Tadi saya sudah terlanjur contoh latihan if 1. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Buatlah program yang dapat menentukan seorang lulus atau tidak lulus suatu pelatihan berdasarkan rata-rata nilai dari 5 materi. Jika rata-rata nilai dari orang itu 80, maka dinyatakan lulus. Namun jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, berarti kita CLC buat dulu baru clear all. Nah, ini opsional, kita boleh tulis this. Program kelulusan ya, terserah. Kelulusan mata kuliah apa ya, misalnya mata kuliah pemrograman. Mata kuliah apa ya, aljabar misalkan. Dan kita misalkan saja. Nah, yang pertama misalkan nilai 1, ini input nilai, misalkan nilai kuis bab 1 itu apa, ini lalu kita copy paste sebanyak 5 ya. Adik-adik mungkin berbeda cara, ini juga tidak masalah, intinya menjawab yang latihan itu ya. 2, 3, 4, 5. Ini bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita tulis, ini kursus, aduh maaf ya, pelatihan, suatu pelatihan. Nilai, maaf ya, pelatihan dinyatakan lulus. Ya, ini bolehlah nilai kuis juga, tidak bisa. Kuis atau apa ya, ujian. Nilai ujian bab 1. Karena ini sudah yang lulus dan tidak lulus kan. Kayaknya saya harus membaca soal dengan lebih baik lagi. Mungkin harus suatu pelatihan. Kelulusan pelatihan apa ya? Suatu pelatihan ya. Oke, rata-rata ya. Lalu rata-rata itu sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 tambah nilai 4 tambah nilai 5 bagi 5. Ya, kira-kira ada kesalahan? Ada. Ini tidak boleh pakai untuk pemberian nama variabelnya, tidak boleh menggunakan garis datar kecuali underscores ya. Oke, lalu ini baru kita if rata-rata lebih besar dari 80 itu this, misalkan selamat Anda lulus, selamat Anda lulus. Kalau if langsung else ya. This, dan hanya ada 2 pilihannya. Ini boleh tulis maaf Anda belum, Anda tidak lulus, tidak lulus. Oke, ini oke, ini mungkin di sini bis rata-rata atau nilai rata-rata pelatihan adalah %J/E, lalu munculkan rata-rata. Oke, sekarang coba kita running. Nah, di sini minta simpan dengan nama latihan
underscores if underscores nilai lulus. Oke, nilai ujian bab 1 misalkan 100, bab 2 nya itu ternyata rendah 60, bab 3 nya itu 70, bab 4 nya itu 50, bab 5 nya itu 100. Nah, nilai rata-rata pelatihannya adalah 76. Maaf, Anda tidak lulus. Nah, ini kita rapikan lagi seperti ini pada titik koma supaya tidak muncul lagi. Oke, saya running lagi. Ujian bab 1 misalkan 70, 80, 90, 90, 100. Nah, nilai rata-rata pelatihan adalah 86. Selamat Anda lulus. Oke, ini untuk program yang kedua. Bisa paham adik-adik setelah buat program yang kedua bagaimana menentukan mana yang cocok, if else and atau if and atau if else and, itu juga penting. Oke, kita lihat lagi contoh berikut. Buatlah program sederhana untuk konversi nilai angka ke dalam bentuk huruf. Kriterianya A itu dari 100 sampai 80 dan seterusnya. Oke, ini berarti kita buka dulu file baru CLC lalu clear all. Nah, ini kita bisa di program konversi nilai ke dalam nilai angka ke dalam bentuk huruf misalkan ya. Oke, ini berarti inputannya apa? Misalnya nilai juga ya. Nilai itu sama dengan input. Oke, ini saya inputnya juga namanya nilai Anda atau nilai saja ya, nilai. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu sekarang ini lihat baik-baik, ini if-nya ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti yang bisa kita gunakan adalah if, else if, pokoknya yang else if ada ya, itu lalu and. Coba kita lihat ya, if ini rentangannya 8, berarti 8 lebih besar dari 80. Jika nilai lebih besar dari 80, lebih besar nilai sampai dengan ya, berarti ini lebih besar sama dengan sampai dengan 80 itu nilai hurufnya A, berarti bisa nilai huruf A, atau boleh nilai Anda memperoleh nilai A, boleh Anda mendapatkan nilai A, itu juga boleh. Nah, ini berarti else if ya, if karena ada if lagi di sini, berarti kita perlu lebih, ini sekarang kita mainnya lebih besar, berarti kita langsung nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, ini otomatis berhentinya di sini sampai 79, sekian ya, karena ya ini kita buat seperti ini, berarti kita copy saja ya, ini Anda memperoleh nilai B. Ini juga masih else if nilai lebih besar sama dengan 50, kita nilai C, else if nilai lebih besar sama dengan 40, ini D, ini else, tidak usah if lagi, berarti yang selain daripada itu langsung dips, nilainya adalah E. Oke, ini N, coba kita running. Ini beri nama dengan latihan
if konversi nilai save nilai, misalkan 100, Anda mendapatkan nilai A. Misalkan 80, nilai A juga. Misalkan berapa ya, 75, Anda mendapatkan nilai B. Misalkan 69, itu masih B. Oke, kalau 55 itu sudah C. Oke, kalau seandainya di bawah 40, misalkan 30, nah Anda mendapatkan nilai. Bisa juga di sini programnya adik-adik mulai dari lebih kecil. Berarti lebih kecil 40, lebih kecil dari berapa? 49 dan seterusnya ya. Nanti dicoba saja. Nah, itu tergantung sudut pandang adik-adik sih untuk programnya. Oke, kita lihat yang latihan keempat ya. Latihan keempat itu kita ini CLC clear all. Oke, kalau lihat dari soalnya ini, nah ini kita buat menghitung ini ya, BMI atau Body Mass Index, untuk tahu apakah kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Ini adik-adik gunakan apa? Gunakan if, else, if. Kita lihat ada berapa ini dulu, ada berapa pilihan, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 pilihan, berarti kita gunakan if, else, if, and nya. Coba ya, kita lihat di sini inputannya itu adalah dari menghitung dengan berat ya, ini berat dan tinggi. Ini potongnya ya, kalau BMI itu kan weight, kita perlu tahu berat badan dan tinggi ya. Oke, ya berarti pertama kita cari dulu, misalkan ini berat, atau boleh ini opsional ya, mau memberitahu nama programnya atau apa terserah ya. Tapi kita ini inputannya harus jelas, A atau B ya. Berat itu input, berat Anda, berat tubuh Anda itu sama dengan, lalu kita kasih tulis di sini dalam kilogram. Oke, lalu tinggi input, tinggi Anda dalam kurung meter ya, meter ya. Ini jangan lupa titik koma. Ini saya coba ya supaya rapi. Oke. Lalu kita BMI itu sama dengan berat, atau kita boleh pakai hanya variabelnya ini saja, huruf satu huruf saja, tidak usah pakai satu kata, atau boleh ikut yang di buku juga, di soal juga, ini W, ini H juga boleh. BMI nya adalah W dibagi H pangkat 2, berarti kita kasih dalam kurung H pangkat 2. Nah, lalu kita berdasarkan ini berarti kita if BMI, nah kita lihat terserah mau yang lebih kecil dari 18,5, ingat koma dalam MATLAB itu pakai titik, itu maka this Anda kurus. Anda kurus ya. Oke. Ini else if BMI lebih kecil dari, berarti kalau kita pakai lebih kecil ya, ini sama dengannya di mana ya? Normal itu setahu saya sama dengan 24,9. Ini kayaknya sama dengan besar. Oke, kita coba ya. BMI
itu lebih kecil sama dengan 24,9. Oke, this ya itu apa ya? Tunggu. Indeks standar indeks pengukuran. Anda apa ya? Langsung normal saja. Kalau Anda normal ini kan agak aneh. Normal. Berarti ini pakai ini saja. Tidak usah pakai. Anda normal ini. Aduh, sorry. Ini, oke. Else if BMI lebih kecil sama dengan 29,9, this gemuk. Lalu else, ini berarti else yang terakhir, this ya ini obesitas. Ya, oke, and kita save dulu. Ini latihan if underscores BMI. Oke. Berat tubuh Anda, ya ini saya taruh sembarang ya, 150. Tinggi Anda, oh masa berat ya, misalkan tinggi 170. Kurus, padahal 150 loh. Tidak salah kah saya? W itu berat ya, H itu height bagi maka berat. Coba kalau berat tubuh Anda itu 65, tinggi Anda itu 150 meter, terus sepertinya ada yang salah. Ini kita tampilkan ya BMI-nya dulu. 65 H dikuadratkan. Oke. Ini kita start dari kecil ya. Tubuh Anda 55, 150. Apa yang salah ya? Ini kayaknya rumusnya yang salah. Dia dalam meter. Oh ya, sorry, saya yang salah input ya. Kalau dalam meter tidak mungkin orang tingginya 150. Itu 150 cm. Kalau berat, misalkan berat 65, tingginya berarti kalau 150 itu 1,5. Sorry. Tadi kan 150 meter, gue tinggi sekali. Itu kan tidak ada orang yang tinggi. Sorry ya. BMI-nya, sorry ya, benarnya ini gemuk 28,889 itu gemuk. Kalau running lagi misalkan 55, tingginya 1,5 ya. Kalau di MATLAB itu tanda pemisah desimalnya itu dengan tanda titik. Ya, seperti ini ya. Ini sudah benar. Oke. Nah, bagaimana setelah 4 soal ini tentang bagaimana menggunakan statement if, else, and ini, apakah adik-adik paham? Semoga adik-adik bisa paham. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Tapi harapan saya semoga sudah ada 4 soal ini adik-adik bisa paham. Oke, demikian penjelasan saya berkaitan dengan pembahasan soal latihan pada video saya sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.